Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah, NIM 2019 12077, kelas akuntansi D, mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini, saya akan sedikit membahas tentang perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk berhasil. Proses penyusunan pesanan bisnis adalah faktor yang sangat penting. Proses komposisi. Yang pertama, ada planning atau perencanaan. Yang kedua, ada organis atau pengaturan. Yang ketiga, ada revision atau perbaikan. Perencanaan pesan bisnis. Yang pertama, penentuan tujuan. Mengapa tujuan harus jelas? A. Keputusan untuk meneruskan pesan. B. Keputusan untuk menanggapi audiens. C. Keputusan untuk memusatkan isi pesan. D. Keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Untuk tujuan komunikasi bisnis bisa dilihat pada tabel berikut. Analisis audiens. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Yang kedua, memuaskan kebutuhan informasi audiens. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Pengembangan profil audiens. Yang pertama, ada menentukan ukuran dan komposisi audiens. Yang kedua, siapa audiens. Yang ketiga, reaksi audiens. Yang keempat, tingkat pemahaman audiens. Yang kelima, hubungan komunikator dengan audiens. Memuaskan kebutuhan informasi audiens. Yang pertama, temukan atau cari apa yang diinginkan audiens. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Yang ketiga, berikan semua informasi yang diperlukan. Yang keempat, pastikan bahwa informasinya akurat. Yang kelima, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Memuaskan kebutuhan emosional audiens. Yang pertama, ada pendekatan secara rasional, dan yang kedua, ada pendekatan secara emosional. Penentuan ide pokok. Topik dan ide pokok adalah hal yang berbeda. Topik adalah proyek pesan yang luas, sedangkan ide adalah pernyataan tentang suatu topik. Seleksi saluran dan media. Saluran lisan terbaik apabila 1. Anda menginginkan umpan balik langsung dari penerima. 2. Pesan Anda relatif dan mudah diterima. Yang ketiga, Anda tidak memerlukan catatan permanen. Yang keempat, Anda dapat mengumpulkan pendengar dengan mudah dan ekonomis. Yang kelima, Anda ingin mendorong interaksi untuk memecahkan masalah atau mencapai keputusan. Sedangkan, saluran tulisan terbaik apabila yang pertama, Anda tidak memerlukan umpan balik secara langsung. Yang kedua, pesan terinci, kompleks, memerlukan perencanaan secara seksama. Yang ketiga, Anda membutuhkan catatan permanen yang dapat dibuktikan. Yang keempat, Anda mencoba menjangkau penerima dalam jumlah banyak dan terbesar secara geografis. Dan yang kelima, Anda ingin meminimalkan distorsi yang terjadi jika pesan disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Sekian penjelasan dari saya tentang perencanaan pesan bisnis.
Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.